Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la ma'budu bihaqqin illallah azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ikhwani wa akhwat fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas karunia limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, sampai Ramadan ini kita masih diberikan salah satu karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk tetap beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita harus syukuri, kita masih pula di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang yang menjadi seorang muslim, sesungguhnya dia tidak sempurna tanpa dengan adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada umatnya yang selalu istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Ahad, seperti biasa kita membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, yang beliau beri judul Mubtilatul Amal. Jadi penghapus dari amalan seseorang. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan dari penghapus pahala seseorang, dari amalan seseorang, yang beliau katakan pada poin yang keempat, yakni dengan at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Yang mana al-mu'alif hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya, "I'lam ayyuhal mu'minun annahu la yasihhu imanun 'abdun hatta yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi." Beliau mengatakan, ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya iman seseorang tanpa diiringi dengan beriman kepada takdir, maka keimanannya tidak sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mau beriman kepada takdir Allah, baik yang takdir baiknya atau takdir dari buruknya. Wa ya'lamu anna man asabah lam yakun liyakhti'ah wa anna man akhta' lam yakun liyusibah. Kata beliau mengatakan, dia harus meyakini dengan beriman dengan takdir Allah. Jika Allah menghendaki menimpakan kepada hambanya dengan suatu musibah, maka tidak akan pernah meleset. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki musibah kepada hambanya, maka ini pun tidak akan pernah terkena.
Semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengatakan, rufi'at aqlam wa jaffatis suhuf bi'ilmillahi azza wa jal bidzalika yani qabla wuqu'ihi wa hudusihi wa khalaqul kun. Pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering dengan ilmu Allah azza wa jalla. Maka terciptanya alam ini Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan, yakni dengan penulisan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal," pada suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan satu ilmu kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'ala, jika engkau memohon, meminta, fas'alillahi azza wa jalla, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billahi azza wa jalla, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna lil ummah law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memberikan sesuatu manfaat untukmu, maka hal itu tidak akan pernah mendapatkan dirinya selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, dan seandainya yakni mereka bersatu, ini makhluk bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, maka hal itu tidak akan membahayakan dirimu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perihal tentang takdir Allah telah ditulis dan telah tersimpan di kitab di Lauhul Mahfuz. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, hazakumullah. Oleh karena itu, Asy-Syaikh hafizahullahu taala beliau mengatakan, "Wa man kadzaba bidzalik faqad habata 'amaluhu wa kana minal khasirin walau anfaqa mil'ul ardi dhahaban." Ini kata beliau, seandainya ada seseorang yang dia mendustakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan gugur dari amalannya. Semua amalannya akan terhapus dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun dia telah berinfak, yakni sepenuh langit dan bumi, jika dia mentakdirkan jika dia tidak yakni beriman dengan takdir Allah, maka terhapus amalan dari pahala orang tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adla." Ada 3 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang tidak akan diterima amalan sunnahnya dan amalan wajibnya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wamannan, orang yang mengeluarkan sesuatu karena Allah, akan tetapi dia mengungkit pemberiannya. Yang ketiga, wal mukadzibun bil qadar,
orang yang mendustakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang yang tidak akan pernah diterima amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan dari Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah 'azzaba ahla samawati wa ahla al-ardihi, 'azzabahum wa huwa ghairu zalim lahum, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit maupun penduduk bumi, niscaya Allah akan menyiksa mereka tanpa dikatakan sebagai kezaliman. Andaikan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, jadi merahmati dari hambanya baik yang berada di langit maupun berada di bumi, maka itu lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi mereka yaitu melebihi amal saleh mereka. Maka Nabi SAW pun mengatakan, walau anfaqta misla uhudin dahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'min bil qadar. Kata Nabi SAW, seandainya kalian berinfak emas, yakni seperti gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kembali, wa ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian meyakini bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, jika Allah menghendaki suatu musibah kepadamu, maka tidak akan pernah meleset. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu yang mudarat untukmu, maka tidak ada yang bisa melukainya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak meyakini apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani la dakhaltan nar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan, sekiranya ada seseorang yang dia berinfak sebesar gunung Uhud yang isinya emas, akan tetapi dia mengingkari takdir baik maupun takdir buruk apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalannya, baik amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya, sampai dia beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, walamma zahara at-taghdzibi bil qadar fi awakhir jil as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yani huri'at tabi'una ila sahabatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaftawuna, yani fi hadhihi an-nabitah, tatkala pengingkaran takdir di akhir generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka generasi setelah sahabat ada generasi yakni para tabi'in, yang mereka para tabi'in ini bersegarah mendatangi dan menuju kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka meminta fatwa dari masalah tentang masalah takdir ini. Maka permasalahan ini terjawab dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkatalah yakni seorang tabi'in Yahya bin Ya'mar berkata, orang yang pertama kali yang melakukan bid'ah di dalam tentang masalah takdir, dia adalah Ma'bad al-Juhani. Ini Ma'bad al-Juhani, orang yang pertama melakukan bid'ah di dalam tentang masalah takdir. Jadi ketika itu dia melakukan ini bid'ah di dalam masalah takdir di kota Basrah. Maka Yahya bin Ya'mar berkata, aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari tatkala itu pergi haji atau pergi umrah, dan kami berandai-andai bahwasanya bisa berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkenaan ingin ditanyakan suatu perihal tentang masalah takdir. Maka saat itu pula kami berjumpa yakni dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah,
yang mana tatkala dia sedang masuk ke dalam masjid. Maka ketika itu aku dan temanku mengiringi jalannya sampai masuk ke dalam masjid. Maka saat itu pula aku bertanya kepada beliau, "Ya Abdurrahman, innahu zahara qabilna an-nas yuqarrinuna al-Qur'an wa la yatafarraquna ilmi wa dzakara min sya'nihim." Ya'man, yang mana sahabat Yahya bin Ya'mar berkata, "Wahai Ibnu Umar, didapatilah di negeri kami banyak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran." Ini yuqra'un Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, wa yataqaffarun al-ilmi, orang yang mengumpulkan ilmu, orang yang mempelajari ilmu, wa dzakkara min sya'nihim, dan beliau menyebutkan perihal keutamaan-keutamaan yang lain, wa annahum yaz'amuna annahu la yaqdar wa annal amra anif, akan tetapi mereka mengingkari perihal tentang takdir Allah. Mereka tidak percaya dengan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita ulaika fa akhbarahum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila engkau berjumpa dengan mereka, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri kepada mereka, dan sesungguhnya mereka pun berlepas diri kepadaku. Walladhi yahlafa bihi Abdullah ibn Umar, law anna ahaduhum mislu Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'min bil qadar. Kata beliau, demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, seandainya mereka berinfak emas, yakni sebesar dengan gunung Uhud, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir Allah. Maka lihat perkataannya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Orang yang mengingkari akan takdir Allah, ini mereka orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu menuntut ilmu, orang yang selalu mempelajari ilmu, akan tetapi dia mengingkari dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan, maka terhapus seluruh amalannya. Maka orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang terhapus seluruh amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Maka Ibnu Umar berkata, tatkala ayahku, jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan kepadaku bahwa ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seseorang yang sangat putih dari pakaiannya, yang kemudian hitam rambutnya, dan tidak nampak bahwasanya dirinya sedang berpergian, sedang safar. Dan tidak ada seorang dari kami sahabat yang mengenali dirinya. Maka dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam, bahwasanya Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadah, engkau mengerjakan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, dan engkau berhaji jika mampu. Maka orang tersebut mengatakan, engkau benar. Maka sahabat ini heran. Dia yang bertanya dan dia pun yang membenarkan. Lalu dia pun bertanya tentang masalah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan kepada takdir buruk. Maka orang tersebut mengatakan, engkau benar. Kembali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terheran. Dia yang bertanya dan dia pun yang membenarkan. Maka dia pun bertanya mengenai tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah,
Jika engkau tidak bisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Para jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dari hadis ini yakni dikeluarkan dari jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh anaknya Ibnu Umar, menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia sudah mengimani rukun Islam, dari rukun Islam yang disebutkan Nabi SAW, dia mengucapkan 2 kalimatus syahadah, yang kemudian dia mengerjakan salat, lalu dia mengeluarkan zakatnya, lalu dia berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu dia berhaji ke Ka'bah Baitullah. Ketika dia tidak beriman kepada takdir apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut akan terhapus dari amalan yang telah dia lakukan dari amalan saleh. Maka ini sebuah pelajaran ikhwani fiddin wa akhwati fillah, agar kita beriman kepada takdir apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk kepada poin yang kelima. Yang mana poin kelima? Al-Mu'alib Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hiradi hafizahullah, beliau menjelaskan dari terhapusnya amalan seseorang yang kelima, tarkus salatul asar, orang yang meninggalkan salat asar. Ini orang yang meninggalkan salat asar. Makanya beliau hafizallahu ta'ala mengatakan, amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadihi muqimas salah bil muhafaza 'alaiha wal khas bin bainiha as-salatul wusta wa hiya salatul asar. Kata beliau mengatakan, Allahu jalla jalaluh memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu mengerjakan salat, terutama salat al-wusta. Yang dimaksudkan salatul wusta adalah salat asar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah, di pada ayat ke-238. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian dari salat-salat kalian, yaitu jagalah dari salat wusta. Yang dimaksudkan salatul wusta adalah ini salatul asar, sebagaimana yang dijelaskan oleh yakni para mufassirin. Yang dimaksudkan salatul wusta adalah salatu asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wa hadara subhanahu wa taala min at-talhi anha bimali aw ahli aw 'aradun min al-a'rad ad-dunya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya Allah memperingatkan, memberikan ketegasan dalam Al-Quran, memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, jangan sampai hamba-hambanya ini lalai dari salat yang disebutkan dari Nabi SAW, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu salatul asar. Jangan sampai mereka lalai dari mengerjakan salat asar, lalai dari mengurusi hartanya, lalai dia tidak melaksanakan salat asar dari dia yakni bergaul, berkumpul dengan keluarganya. Jangan sampai dia lalai meninggalkan salat asar karena keuntungan duniawi. Maka para ulama mengatakan, wa khas fa'ilu dzalika biwa'idis syadid, yakni bi khas salatul asar. Terlebih lagi yang dikhususkan orang yang meninggalkan salat, yakni salatul asar, maka sesungguhnya dia akan terhapus amalannya. Maka ini bagian daripada orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka ini yang dimaksudkan mereka meninggalkan dan mengakhirkan dari salat yang telah ditetapkan, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka dikatakan oleh para ahli mufassirin, para ulama-ulama tafsir, yang mereka lalai dari salatnya disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya mereka telah mengakhirkan dari salat waktunya dan dia meninggalkan dari waktunya sampai dia tidak lagi salat, melaksanakan salat apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka disebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi tafutuhu salatul 'asr ka'annama watara ahlahu wa malahu." Siapa orang yakni meninggalkan salat asar, yang terluput salat asar, maka seolah-olah dia berkurang dari keluarganya dan hartanya. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain dari An Abi Malih Amr bin Usamah bin Amir Al-Hadhali, dia berkata, "Kunna ma'a Buraidah fi ghazwati fi yaumil ghaim." Tatkala kami yakni bersama Buraidah di suatu peperangan yakni yaumun ghaimun, di peperangan yang berkecamuk. Maka beliau berkata, faqala bakkaru bis salatil asr. Tegakkan salat asar. Tegakkan salat asar. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salatul asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah gugur dari amalannya. Subhanallah. Ini para sahabat yang ketika sebagian yang sedang berkecamuk, berperang, berjihad fisabilillah di dalam menegakkan kalimatullah, membela agama Allah, ketika diperingatkan oleh sahabat yang lain agar dia melaksanakan salat, yaitu salatul asar, bakkaru bis salatul asar. Tegakkanlah salat asar. Karena para sahabat ini mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man taraka salatul asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah gugur dari amalannya. Maka jagalah salat dari yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi salat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaitu salatul asar. Maka siapa orang yang tidak menjaga salat asar, yang dia luput meninggalkan salat asar, maka sesungguhnya akan terhapus dari amalannya. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian dari salat-salat yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi salatul wusta yaitu salat asar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Ini ya penghapus ya gugurnya amalan dari seseorang ketika dia melakukan suatu amal ibadah kepada Allah, akan tetapi dia melakukan yakni meninggalkan salat asar, maka sesungguhnya amalannya akan terhapus. Kemudian yang keenam disebutkan oleh beliau, ini termasuk mubtilatul a'mal, penghapus dari amalan seseorang, yang disebutkan yang pada poin keenam beliau mengatakan at-ta'alla 'ala Allah azza wa jalla, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, yani hafizahullahu taala, rahmatullah laqad wasa'at kulla syai'in wa man rahmatahu idza syaa'a ghafara adh-dhunub bila taubah tafaddulan min ihsan. Beliau mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kepada hamba-Nya, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni hamba-Nya tanpa perlu hamba-Nya itu bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada bentuk karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada hamba-Nya. Jika Allah menghendaki kepada hamba-Nya, tidak perlu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendakinya, maka dia akan dihapuskan segala dosanya. Maka beliau mengatakan, wallahi azza wa jal, yani la yas'alu amma yaf'al wa hum yas'aluna fahuwa ar-ra'ufur rahim al-ghafurul wadud. Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Yang dimaksudkan, jangan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mengampuni, jadi menghapuskan dosanya bagi hamba-Nya tanpa perlu diminta untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian daripada rahmat Allah.
rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hambanya lah akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Hambanya akan ditanya perihal apa yang dia telah lakukan ketika di masa hidupnya. Dia akan ditanya. Fahuwar ra'ufur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut. Dialah Allah yang maha penyayang. Dialah Allah al-ghafur wal wadud. Dialah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Walakin, beliau mengatakan, walakin ba'dun nas, akan tetapi sebagian manusia, mimman istarajahumus syaitan wa zayyana lahum a'malahum idza ra'au ba'dal khataya min ba'din nas tarahum yusari'una fil qism. Beliau mengatakan, akan tetapi sebagian manusia yang mereka tergelincir, tertipu oleh syaitan. Mereka tergelincir dengan senjata syaitan. Maka syaitan ini menghiasi dengan amal jeleknya. Dihiasi seseorang itu dengan amal jeleknya. Dan orang tersebut ini sedang tertipu dan tergelincir oleh syaitan. Makanya orang tersebut apabila dia melihat seorang yang melakukan dosa dan maksiat, atau dia pernah melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan memvonis kepada orang tersebut. Dan dia mengatakan, wallahi la yaghfiru li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni si fulan. Dan dia telah memvonis bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni apa yang telah dia lakukan. Karena dia telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka orang-orang yang memvonis seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, maka dia mengatakan, wallahi dia tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang tersebut, wa ma alima haula'i an qaulahum hadza khati'ah tuhbitul amal, bahwasanya mereka tidak mengetahui sesungguhnya amal kebaikan, amal ibadah yang dia telah lakukan ini akan terhapus dari amalannya. Disebabkan apa? Karena dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Dan dia mengatakan, jika ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, sesungguhnya si fulan tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah Allahu Rabbul Alamin, yang maha pengampun. Jika hambanya dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah, maka tidak perlu dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Karena ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum qannitu al-bashar min rahmati rabbihim, orang yang terhapus amalannya, orang yang dia telah memvonis seseorang yang berbuat dosa dan maksiat, sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Maka sesungguhnya dalam pembahasan ini, yang akan terhapus amalannya seseorang tersebut adalah orang yang ketika dia menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita katakan kepada si fulan yang telah berbuat dosa dan maksiat, jangan katakan kepada si fulan bahwasanya engkau tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan kepada mereka, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, jangan katakan kepada mereka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni. Maka sesungguhnya siapa orang yang mengatakan ini, sesungguhnya dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun. Jadi tidak ada seseorang yang melakukan dan dia memvonis bahwasanya hamba tersebut ketika dia melakukan dosa dan maksiat, lalu dia mengatakan Allah tidak akan pernah mengampuni. Tidak, ayyuhal ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ini maha pengampun. Jika hambanya yang telah berbuat dosa dan maksiat, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha, dia taubat kepada Allah dengan taubat yang dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mengampuninya. Akan tetapi penjelasan dari perihal permasalahan yang menghapuskan amalan seseorang, dia menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuninya. Dikeluarkan dalam hadis yang lain dari Jundub radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala,"
ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni si fulan. Wa innallaha ta'ala qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berani mendahului aku, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni qad ghafartu li fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya, aku telah mengampuni dosa si fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku hapus amalan salehmu. Bagi orang yang mengatakan bahwasanya wallahi la yaghfiru ya la yaghfirullahu li fulan, orang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah si fulan tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahbattu amalaka, maka Allah akan gugurkan, akan hapuskan dari amalan salehnya. Ketahuilah ayyuhal ikhwah kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, wa'lamu rahimakumullah anta qnatitu al insan min rahmatillahi sababan yani fi isdiyadil al-asa fil ma'asi. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala ini datang dengan sebab seseorang ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang jangan menambah dari kemaksiatannya. Jangan menambah dari dosa dan maksiatnya. Jadi sababan yadi fi isdiyadil 'asa fil ma'asi. Jangan dia menambah dari dosa dan maksiatnya. Kenapa? Karena dia menambah dari dosa dan maksiatnya, haitsu ya'taqidu an al-baba rahmah, yani al-uluhiyah qad aghlaqa fi wajhi fayazdadu yani nahraqa wa isyanan. Maka seseorang jangan menambah dosa dan maksiatnya, ya ikhwah, karena dia telah melakukan sesuatu membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala ini terbuka bagi hambanya, orang-orang yang datang kepada Allah dengan taubat kepada Allah. Akan tetapi ada orang-orang yang menutup pintu rahmat Allah. Ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, dia mengatakan, ya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apa yang telah engkau lakukan. Orang tersebut telah menutup pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, jadi Fadilatul Syekh yani Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau mengatakan, ya karena mereka melakukan dosa dan maksiat, menambahnya dengan penyimpangan, kedurhakaan, maka beliau mengatakan, yasba' syahwatihi qabla al-maniyah fayu'adzibhu rabbur bariyah adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Maka siapa orang ketika dia menahan dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syahwatnya, karena dengan hawa nafsunya dia berbicara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dirinya dengan azab yang sangat pedih yang belum pernah dilakukan, diazab kepada seorang pun yakni di alam ini. Maka begitu berat siksaan bagi orang yang telah menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alla yastahaqqu man kana mughlaqan lil khairi yani muftahan lisyirr ayyahbitallahu a'maluhu jazaan wafaqan. Maka tidaklah orang-orang yang menutup kebaikan dan membuka kejelekan ini layak akan terhapus amalan mereka. Amalan kebaikan yang akan terhapus ini sebagai balasan bagi orang-orang yang telah menutup pintu kebaikan, bagi orang-orang yang mau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah, ketika sebuah kisah ada orang yang telah membunuh, yakni dengan membunuh orang 99 orang. Lantas orang tersebut ya berjalan dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu didapatilah ya berjumpa dengan yakni orang yang ahli ibadah.
Maka orang ahli ibadah ini yang dia berfatwa tanpa ilmu, maka ketahuilah ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, orang ahli ibadah ya belum tentu dia disebut sebagai seorang yang berilmu. Maka orang ahli ibadah, dia banyak ibadah, akan tetapi dia ya belum tentu dia berfatwa dengan ilmu. Maka saat itu pula orang yang telah membunuh 99 orang meminta fatwa kepada dirinya dan dia mengatakan, adakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni diriku karena aku telah membunuh 99 orang. Maka apa jawaban dari orang yang ahli ibadah ini? Orang yang ahli ibadah mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dari apa yang telah engkau perbuat. Maka ditutuplah pintu kebaikan oleh dirinya. Maka sesungguhnya dia telah memvonis. Dia menutup pintu kebaikan. Apa yang telah ya dia lakukan, dia menutup pintu kebaikan dan dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni engkau karena engkau telah membunuh 99 orang. Pintu kebaikan ditutup olehnya. Oleh karena itu, orang yang membunuh 99 ya orang tersebut akhirnya dia ya menjadi berputus asa dari rahmat Allah, hingga akhirnya dibunuhlah jadi orang ahli ibadah tersebut, jadi genaplah menjadi 100 orang yang telah dibunuh. Akan tetapi orang pembunuh ini ya terus berjalan karena dia ingin kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, orang ahli ibadah belum tentu dia ahli ilmu. Kemudian dia berjalan, maka berjumpalah kepada ahlu ilmi, orang yang memiliki ilmu. Jika orang yang telah memiliki ilmu, tentu dia ahli ibadah, ya ikhwah. Orang ahli ibadah belum tentu dia ahli ilmu. Karena banyak orang yang beribadah tanpa ilmu. Rajin dia beribadah, semangat di dalam ibadahnya, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu ilmu ya akan membawa dirinya menjadi ahli ibadah. Tapi orang ahli ibadah tidak bisa ilmu itu ada padanya karena dia ya jahil terhadap ilmu. Semangat di dalam ibadah ia sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi tidak diiringi dengan ya adanya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka. Allah menyesatkan mereka. Maka saat itu pula dia berjumpa kepada ahli ilmu. Tentu ahli ilmu dia pasti ahli ibadah. Dan orang yang membunuh 100 orang dia mengatakan, adakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni diriku? Sesungguhnya aku telah membunuh 100 orang. Maka apa jawaban ahlu ilmu? Orang yang memiliki ilmu, dia mengatakan sesungguhnya jika engkau mau taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, tubu taubatan nasuha. Engkau kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa bagi hambanya yang melakukan dosa yang sangat besar sekalipun. Jika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Maka lihat, perhatikan ya dalam kisah hadis yang mulia ini. Orang yang pertama ahli ibadah, ini orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu hingga akhirnya dia berfatwa tanpa ilmu dan dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dirinya. Maka lihat, orang yang telah menutup pintu kebaikan, orang yang menutup pintu ya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala wa ahbattu amalak, maka Allah katakan aku akan menghapus amalan baiknya, amalan solehnya. Dan yang dikatakan oleh ahli ilmu ini berfatwa tentu di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang memiliki ilmu ini dia mengatakan dengan ilmu yang dia miliki, maka dia mengatakan dengan ilmu sesungguhnya siapa saja orang yang melakukan dosa dan maksiat, baik itu dosa besar atau dosa yang kecil, baik itu sesuatu yang menyebabkan dirinya keluar daripada Islam, yaitu dia melakukan kesyirikan, jika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan ampunkan dia. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Maka
pada poin ini, poin yang keenam, bahwasanya jika seseorang yang dia menutup pintu kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia memvonis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dirinya karena sebab kita memvonis seseorang yang melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi kita mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni si fulan. Sesungguhnya orang yang mengatakan tersebut maka akan terhapus amalan solehnya. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin, azakumullah, maka harus diperhatikan. Dari poin yang pertama, bahwasanya orang yang akan terhapus dari amalannya, yang kita sebutkan dalam poin yang ketiga, orang yang akan terhapus amalan solehnya, dia mendustakan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang ketika dia mengingkari akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus amalan solehnya. Kemudian di poin yang keempat, yang kelima, bahwasanya akan terhapus amalan solehnya jika dia meninggalkan sholat asar. Ini seseorang ketika dia meninggalkan sholat asar maka akan terhapus dari amalannya. Kemudian yang keenam, akan terhapus dari amalan solehnya, dari pahala apa yang dia telah lakukan jika dia mendahului dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah, agar kita berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan. Hati-hati agar kita tidak mendahului apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dari pembahas mubtilatul a'mal, dari terhapusnya amalan-amalan seseorang. Yang kita sebutkan ada 3 poin. Yang pertama, amalan seseorang akan terhapus dengan mendustakan takdir Allah. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada saat ini dengan meninggalkan salat asar dan mendahului dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas, yang kita jelaskan pada pertemuan kali ini mendapatkan faidah dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.